Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Didik Mutyadi pada koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, di sini akan saya paparkan peran saya dalam melaksanakan budaya positif di sekolah, yakni seorang guru yang baik adalah harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Ada beberapa konsep-konsep inti yang harus kita laksanakan. Budaya positif tersebut bisa diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, memahami 5 kebutuhan dasar manusia, membuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif ini berguna untuk menerapkan belajar disiplin melalui tanggung jawab serta menunjukkan kesadaran lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dan melaksanakan segala tindakan. Kemudian dapat mendorong motivasi internal dari dalam diri murid, bukan karena paksaan atau hukuman. Diskusi perkembangan siswa. Saatnya kita berdiskusi. Kami akan membagi Bapak Ibu sekalian menjadi beberapa kelompok kecil. Dalam kelompok tersebut Bapak Ibu dipersilakan untuk mendiskusikan perkembangan siswa pada semester lalu maupun harapan Bapak Ibu untuk semester ini. Motivasi perilaku manusia, yakni untuk menghindari hukuman yang pertama, yang kedua ingin dipuji atau diberi penghargaan, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan sendiri, menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Motivasi perilaku manusia, wujudkan motivasi internal dengan meminimalisir penggunaan hukuman dan penghargaan agar tidak berdampak motivasi eksternal. Jadi kita kuatkan untuk motivasi internalnya. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manaj, dan pemantau. Dan yang terakhir yang kelima adalah manajer. Bagaimana posisi manajer? Yakni guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, membantu mencarikan solusi permasalahannya, mengacu pada penerapan segitiga restitusi dalam memperbaiki kesalahan murid dengan menyadari keyakinan kelas yang telah dibuat. Keyakinan kelas, yakni guru berperan mewujudkan keyakinan melalui kesepakatan yang telah disepakati antara guru dan murid. Berikutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan yang bersifat universal, bisa diterima, diingat, dan dijalankan bersama oleh kelompok di kelas atau di sekolah. Segitiga restitusi, pendekatan penyelesaian masalah yang sangat baik, yakni sering kita lakukan ya untuk kegiatan penyelesaian masalah di masa yang akan mendatang. Tahapan segitiga restitusi ini sendiri, yakni yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa tujuannya? Jadi diharapkan menciptakan murid yang disiplin, mandiri, serta bertanggung jawab. Keterhubungan budaya positif dengan beberapa modul yang lain, yakni filosofi KHD. Dengan menjalankan budaya positif akan terwujud tujuan pendidikan. Filosofi KHD berpusat pada murid. Yang kedua, mempunyai nilai dan peran guru penggerak, yakni mempunyai nilai mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan berpusat pada murid, serta pada visi guru penggerak. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal yang menarik di luar dugaan? Saya telah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ini dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Seluruh konsep dengan senang hati dan ikhlas saya dalami dan saya laksanakan. Hal menarik di luar dugaan bagi saya adalah saat saya mempelajari teori motivasi perilaku manusia berupa penghargaan
Ternyata memberi penghargaan berdampak kurang baik, mematikan kreativitas, merusak hubungan, menurunkan kualitas, serta mengurangi ketepatan dan bersifat penghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari akan kesalahan selama ini yang saya lakukan dalam posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Seharusnya bertindak sebagai manajer dalam melaksanakan dengan menerapkan pendekatan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait konsep inti dalam mempelajari modul ini? Pengalaman yang saya alami yakni saya sering mengalami menyelesaikan masalah murid yang sering tidak berbaju lengkap saat upacara. Saya menerapkan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Alhamdulillah berhasil, murid tidak trauma dan sadar tentang kesalahannya. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentunya saya sangat bangga ya dan bahagia ya Bapak Ibu guru hebat, dan sangat bersemangat sekali untuk terus memperbaiki diri, berubah, dan mulai dari diri melaksanakan nilai-nilai positif di sekolah. Yang berikutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa yang sudah baik, adakah yang harus diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah ada adalah munculnya motivasi intrinsik murid dengan melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal di kelas maupun di sekolah, sehingga tercipta budaya positif. Kemudian hal yang harus diperbaiki adalah guru harus berubah ke posisi manajer dalam menyelesaikan masalah, karena ini sangat bagus sekali untuk pendekatannya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, bersama 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, apakah yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu selalu diliputi penyesalan dan rasa bersalah karena sudah memberi hukuman konsekuensi, sehingga membuat anak takut dan cemas. Posisi kontrol yang belum ini adalah selanjutnya saya berubah dengan menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Saya lebih tenang dan fokus, rasa damai pun tercipta, menyadari pentingnya komunikasi, menumbuhkan kepercayaan diri dan tanggung jawab murid. Berbedanya posisi manajer lebih utama untuk menyelesaikan masalah dan membentuk karakter. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melaksanakan, namun hanya melakukan satu tahapan, yakni menstabilkan identitas dengan menyampaikan atau memberikan pertanyaan bahwa kita adalah manusia yang tidak luput dari salah, atau wajar manusia berbuat salah karena kita terus belajar. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, ada hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dan menciptakan budaya positif di sekolah maupun di kelas. Menurut saya, hal positif yang wajib dikembangkan dan wujudkan budaya positif di lingkungan sekolah maupun di kelas, yakni kolaborasi dengan wali murid. Karena pendidikan juga berasal dari lingkungan tempat tinggal, maka budaya positif ini juga dijalankan agar tercipta karakter pembiasaan yang baik dimanapun